Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, damai, tercukupi segala kebutuhan, dan tetap dalam keimanan. Agar kita bisa menjalani hari ini dengan baik. Sebab kalau kita punya iman, segalanya akan menjadi lebih mudah, Bun. Kenapa demikian? Karena kita ada sandaran. Ketika kita masih kecil, kemudian kita dijailin temen atau jatuh, itu kan kita pasti ngadunya ke orang tua ya Bun. Karena yang kita andalkan sebagai sandaran ya orang tua. Kalau udah ngadu ke orang tua tuh rasanya tenang gitu. Sama kayak sekarang Bun. Sebaik-baiknya tempat curhat dan bersandar ya Allah. Yang kuasa atas apapun. Menjadikan sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Ini sedikit pengingat ya Bun. Sesama orang iman harus saling mengingatkan. Begitu kan Bun? Ini masih pagi banget ya Bun, suaraku juga masih parau. Hari ini aku mau masak soto iga ya Bun. Nah ini iga yang udah aku cuci tadi. Ini aku juga lagi nyuci daun bawang. Sebagai bumbu pelengkap ya Bun, biar tambah mantap. Nah ini iganya aku presto dulu Bun. Biar lebih empuk, jadi nggak alot ketika digigit. Nah ini aku mulai motong daun bawang. Ini ntar sebagian aku pakai buat taburan, terus sebagian lagi aku tumis bareng bumbu. Ini lagi di presto. Sebelahnya aku pakai buat numis bumbu. Ini aku pakai bumbu instan ya Bun, biar praktis dan cepat aja. Ini aku juga udah tambahin daun jeruk, daun salam. Sebenarnya tambahin serai sama lengkuas juga ya Bun, tapi ini saya nggak ada karena kehabisan stok. Nah ini iga yang udah di presto tadi. Lanjut masukin bumbu yang udah ditumis. Diaduk-aduk, tunggu sampai mendidih. Tambahin garam, penyedap, kaldu jamur, gitu-gitu dah Bun. Diaduk bentar, udah mateng. Siap buat sarapan. Kemudian seperti biasa, selesai masak aku lanjut beberes. Ini dimulai dari meja makan. Soalnya setelahnya mau buat naruh sarapan. Jadi aku duluin. Begini ya Bun, cuman dilap-lap aja. Selanjutnya beresin kamar. Ini kamar anak aku udah rapi. Tuh masih pagi Bun. Jendelanya juga baru dibuka. Soalnya kalau terlalu pagi dibukanya takut nyamuk. Suasana pagi saat ini. Gimana Bun? Masih bisa mengelola hati kah? Menenangkan emosi? Merilekskan pikiran? Agar mental kita sehat Bun. Kalau mental kita sehat, imun kita kuat Bun. Jadi badan tuh gak gampang terkena penyakit. Kalaupun kena penyakit, paling penyakit ringan Bun. Dan kalau buat beraktivitas cepat sembuh biasanya. Soalnya kita berusaha ngelawan penyakitnya. Gitu Bun. Kamar anak aku isinya simple Bun, cuman begini doang. Jadi cepet juga beresinnya. Apapun itu diambil sisi positifnya aja Bun. Biar nggak berat di kitanya. Dan kita bisa lebih santai Bun. Bisa ngerasain nikmatnya hidup gitu loh Bun. Jadi kalau kita tuh apa adanya, gak ada yang harus ditutup-tutupin. Ya beginilah kita. Hidup tuh kayak lebih soft gitu Bun. Tanpa masalah yang kadang sebenarnya kita sendiri yang bikin masalahnya gitu loh. Jadi apa adanya tuh lebih damai. Nah ini lanjut ke kamar aku. Kalau kamar aku masih berantakan ya Bun. Kadang suami juga ikut beresin sih. Walaupun gak serapi kita ya. Karena kan emang laki-laki ya Bun. Ada yang bisa rapi banget, ada yang pokoknya rapi. Yang penting udah dibantuin gitu aja udah seneng Bun. Nah Bun, istri itu sebenarnya banyak ladang pahala. Ngurus suami, ngurus anak dengan baik, itu udah pahala.
Sesuatu yang datangnya dari Allah itu nggak bisa digantiin dengan apapun ya bun. Jadi kalau kita lagi ngelakuin sesuatu tuh ingatlah pahalanya bun. Kadang kalau sebagai ibu itu kita lelah, itu wajar. Tapi kalau kita udah ingat pahala yang Masya Allah luar biasanya, kita jadi mencoba untuk berdamai dan menerima ketetapannya. Allah itu tahu kok bun keluh kesah kita, lelahnya kita, gampang terlukanya kita, iya kan bun? Karena emang wanita itu didesain emang penuh perasaan. Kalau laki-laki lebih ke logika. Jadi jangan khawatir bun, Allah itu pasti ganti lelahnya kita dengan sesuatu yang baik. Asal kita ikhlas ya bun. Jangan ngersu loh bun kalau istilah Jawanya. Udah lakuin aja dengan ikhlas. Daripada kita ngerjain sesuatu dengan kesel, dongkol, menggerutu atau apalah, kita dapatnya ya capeknya doang. Rugi kan bun kalau cuma dapat capeknya doang. Kebuang gitu loh bun, sia-sia. Rugi kan jadinya. Jadi mending kita lakuin segala sesuatu tuh dengan ikhlas. Kita lakukan karena Allah. Kayak cari muka ke Allah gitu loh bun. Biar kita dapat baiknya. Kalau cari muka ke Allah nggak apa-apa. Kalau cari muka ke orang tuh yang nggak baik ya bun. Nah ini aku lagi beresin tempat biasa kita ngumpul. Jadi ya di sini kita ngumpulnya. Selesai makan, selesai sholat, pulang dari bepergian, pulang kerja, pulang sekolah, ya di sini tempatnya. Pasti kita berhenti di sini dulu. Nah disinilah biasanya terjadi komunikasi. Kadang anak cerita tentang kegiatannya di sekolah, cerita tentang gurunya, teman-temannya gitu bun. Anakku yang paling kecil tuh ceritanya langsung biasanya. Jadi pulang sekolah tuh dia langsung komen-komen gitu lah bun. Kalau anak yang kedua malam biasanya baru cerita. Maksudnya selesai makan malam atau pas lagi makan malam dia cerita. Kalau anak yang pertama dia nggak di sini ya bun. Dia lagi kuliah di Jember. Jadi kita ngumpulnya pas dia lagi libur aja. Nah ini seperti biasa juga, kolong itu nggak boleh ditinggal ya bun. Tetap harus disapu. Biar nggak ada debu yang ngendap bun. Kalau debunya udah numpuk biasanya kita ogah bersihinnya. Geli gitu kan bun. Makanya sebelum debunya ngendap kita harus bersih-bersihin dulu bun. Itu ada suami aku ya bun. Dia kalau pagi biasanya minum air anget. Air putih anget maksudnya bun. Jadi tanpa rasa. Cuman anget-anget panas gitu bun. Nah begitu ya bun cara mengubah lelah menjadi lillah. Yang utama harus karena Allah. Jadi apapun yang kita lakukan harus karena Allah. Oke, saya ngerjain ini karena Engkau ya Allah. Saya menghormati suami karena Engkau ya Allah. Saya mengurus anak juga karena Engkau. Jadi utamakan Allah dulu. Kalau udah karena Allah pasti kita ikhlas bun. Biar Allah ganti lelah kita menjadi sesuatu yang baik. Bisa dengan keberuntungan kita atau anak-anak kita, suami kita. Bisa dengan kesejahteraan kita, kesehatan kita, atau bahkan rezeki yang tidak diduga-duga. Gitu bun. Nah ini saya lanjut beberes ya bun. Karena udah siang juga, jadi saya juga harus siap-siap berangkat kerja. Ini tadi saya dubbingnya pagi ya bun. Tapi ternyata agak keburu, jadi ya secukupnya aja. Sebenarnya sih masih pengen sharing-sharing lagi ya bun. Biar bunda-bunda tuh bisa ngerasain seperti apa yang udah aku rasain. Biar bunda-bunda juga bisa meraktekin apa yang udah aku praktekin. Soalnya seorang ibu tuh cenderung gampang terluka bun. Iya kan bun? Ketika mengharapkan suami buat bantu, tapi dia nggak mau bantu. Kita jadi terluka. Ketika anak nggak patuh ketika disuruh, kita juga terluka. Bahkan memarahi anak itu juga bisa buat diri kita terluka bun. Soalnya kita nyesel setelahnya.
Nah, maksud aku tuh biar bunda-bunda gak banyak memiliki sampah batin, aku coba sharing apa yang udah aku lakuin. Dan itu dampaknya bagus buat kita, Bun. Jadi kunci dari segalanya itu hanya tulus, Bun. Ketulusan atau keikhlasan itu membuat kita menjadi mudah. Nah, sampai di sini dulu ya, Bun. Semoga bunda-bunda bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih baik lagi. Semangat ya, Bun. Nah, ini aku udah mau selesai, Bun. Setelah ini seperti biasa aku siap-siap berangkat kerja. Semoga semuanya hari ini dilancarkan ya, Bun. Bye, Bun.